Api asalnya dari percikan. Ketika gas kita mau percikan api, ya harus ada apinya berarti. Tapi apinya di mana? Apinya dari mana ya? Aduh, ini sama dengan pikiran loh. Iya. Jadi api itu muncul kalau ada percikan ditambah dengan gas. Okay. Jadilah itu api. Jadi api. Hanya percikan gasnya kosong, nggak nyala kan? Oke, betul. Atau gasnya ada keluar tapi nggak ada percikan api, itulah yang namanya gas bocor. Benar ya? Iya betul. Sama dengan HP ini. HP ini muncul ketika ada data file, kemudian diberikan muatan emosi. Muatan emosinya itu kita tekan tombolnya. Ini kan kita mau kan? Nah, barulah jadi itu video. Siap. Ini adanya di mana? Adanya ya di alam semesta lagi. Kalau dia di cloud itu dia di cloud itu hanya storage itu hanya ya tempat lah. Tapi sejatinya pikiran kita, emosi kita itu ada di mana-mana. Mau contoh, Bang Rusdi pernah diputusin di mana? Di suatu tempat. Coba lewat situ. Tiba-tiba muncul emosi kita. Betul. Artinya pikiran kita tertinggal di situ. Menarik. Ini mind blowing dong. Mind blowing. Ini saya sampai terdiam ini. Jadi artinya ilmu pikiran ini luar biasa. Makanya kami sering tidak menyebut sebagai ilmu hipnoterapi, tapi kami menyebutnya menjadi mind teknologi pikiran. Mind teknologi. Kenapa? Karena memang semua ini terjadi karena pikiran. Semua terjadi karena pikiran. Jadi marah, dongkol, jengkel, emosi apapun itu tergantung kita memberikan emosi apa enggak. Kayak api tadi. Ini ada gas bocor nih. Kita kasih percikan api apa enggak? Selama nggak ada percikan api itu netral. Tapi karena kita kasih percikan api, jengkel, marah, dongkol, jadilah itu api, jadilah pikiran. Dan kalau ini terus seperti bola salju, itulah yang membuat orang depresi, stres, jengkel, dan emosi itu. Berita kurang baiknya, emosi apapun itu pasti berpengaruh ke fisik. Pasti. Oke. Itu mungkin Kak, ini juga jadi alasan kenapa orang yang punya terlalu banyak pikiran mudah sakit gitu Bang ya? Sangat mudah sakit. Itu dia sobat cerdas ya, hati-hati loh ini loh. Ini video ini kalau dilewatkan sungguh ini nyerugi kalian kalau nggak nonton. Karena gini, Mas Rusdi, faktanya saya ambil contoh gini deh. Ini mungkin teman-teman pernah ngikuti ceramahnya Ustadz Danu ya, Bengkel Hati. Bengkel Hati betul. Ya. Dulu saya nggak paham itu. Dulu saya bilang, masa sih? Sakit ini ibu begini ya, sakit ini ibu begini ya. Analisisnya justru bukan secara medis gitu. Bukan secara medis. Ibu pernah ini ya, pernah. Dulu saya nggak paham. Tapi seiring perjalanan sejak saya praktek di 2014, buka praktek, ternyata benar. Gitu. Jadi orang nggak, kayak dukun, kayak paranormal. Enggak, kita bukan dukun, kita bukan paranormal. Ini ilmiah. Ini bisa dipelajari, ada ilmu pastinya. Dan apa yang disampaikan Ustadz Danu dan apa yang biasanya saya sampaikan itu kayak pola. Jadi ketemu polanya. Ada pola. Misalnya gini, Pak, saya asam lambung berlebih. Suka cemas ya, suka takut berlebihan ya. Belum apa-apa udah takut. Nah itulah asam lambung berlebih. Pak Men, saya tidak teratur. Ada emosi yang terpendam itu. Mohon maaf, ada benjolan payudara, ada kanker payudara. Biasanya itu terjadi ada endapan emosi dengan pasangan. Kalau dia kemudian kanker leher rahim, itu biasanya terjadi ada emosi yang belum selesai dengan orang tuanya sendiri, terutama ibunya. Boleh tanya, boleh cross check ini videonya di Ustadz Danu ya. Iya. Tapi kami akhirnya membenarkan, oh iya ternyata ini. Oh ternyata bener. Gitu. Wah, ini mind blowing banget ini ya. Waduh. Ini biasanya saya ketawa-ketawa tapi agak serem ketawanya hari ini ya. Berarti kan tadi abang sampaikan bahwa ini adalah sesuatu ya ilmu yang valid gitu ya, bisa dicek. Nah, abang juga tadi sampaikan bahwa ini hipnoterapi klinis ya. Hipnosis klinis itu berarti memang ada tempat di mana kita bisa belajar gitu Bang, atau ada orang yang mengajarkan? Ada. Jadi kalau kami ini rata-rata belajarnya di AWGI ya, Adi W. Gunawan Institute of Mind Technology. Itu Adi W. Gunawan Institute of Mind Technology itu adanya di Surabaya.
Nah, gurunya itu sebetulnya namanya Pak Adi W. Gunawan. Adi W. Gunawan ini sebetulnya juga bukan orang jauh. Beliau kelahiran Tarakan. Orang Tarakan. Kelahiran Tarakan, tapi dari SMA dia sudah sekolah di Jawa. Kemudian dan dia merupakan salah satu doktor hipnoterapi pertama di Indonesia. Doktor. Jadi dia ngambil doktor psikologi, ngambil disertasinya itu soal hipnoterapi. Itu pertama kali. Dan promotornya dia itu profesor hipnoterapi klinis di UGM Jogja. Itu malah sekarang jadi muridnya dia gitu kan. Oh, karena dia yang ngambil tesis soal. Dan teman-teman psikolog klinis akhirnya di UGM, di Jakarta, di Trisakti, di Ubaya, Surabaya itu akhirnya teman-teman psikologi banyak yang akhirnya belajar tentang hipnoterapi klinis yang ini. Karena memang ya hipnoterapi itu ada dua ya teman-teman. Klinis ini ada dua. Ada aliran pantai timur, ada aliran pantai barat. Menarik nih, apa nih pantai-pantai ini? Ilmunya diturunin semua guys. Siap. Gratis lagi. Ya. Jadi kalau pantai timur itu lebih ke sugesti. Jadi orang diturunkan di kedalaman, dikasih sugesti, Anda ini, Anda itu, Anda ini. Nah, itu sugesti. Jadi sugesti. Makanya selalu kalau belajar di lembaga yang begini itu selalu yang pertama tes uji sugestibilitas. Misalnya ini harus lengket lah, harus gitu-gitu ya. Kaki tangan nggak bisa gerakkan, gitu. Itu uji sugestibilitas. Kami nggak pakai itu. Nah, kami menggunakan aliran pantai barat dan sebetulnya kombinasi, yaitu aliran restrukturisasi. Restrukturisasi itu gimana? Jadi kita selalu mencari akar masalahnya. Kemarin kita diskusi ketika ketemu di salah satu hotel di Samarinda kan, kita bicara soal LGBT misalnya ya. Nah, bagaimana cara mengatasi teman-teman LGBT? Kita cari akar masalahnya dengan restrukturisasi. Jadi, kapan pertama kali dia suka terhadap sesama jenis, itu yang kita cari. Munculnya kapan, di usia berapa. Disitulah kita lakukan restrukturisasi ulang. Kalau itu sudah kita ubah, kita restrukturisasi, maka ke depan dia udah hilang rasa sukanya terhadap sesama. Begitu caranya. Ini terdengar mudah tapi kayaknya pasti sulit sekali itu Bang ya. Faktanya memang mudah sih. Faktanya mudah. Gini, kalau ya sama lah kalau orang baiki apa gitu. Ininya aja gitu, udah selesai gitu. Karena udah ngerti ilmunya. Sama dulu saya juga mikirnya gimana caranya, tapi begitu, alah gitu aja. Oke. Terus kalau ini kan di Indonesia Bang ya. Nah, di Indonesia apakah di luar apakah juga ada yang seperti itu atau gimana Bang? Mungkin kiblatnya kemana gitu? Ya, kalau AHKI ya, jadi AWGI, kemudian kami bikin namanya asosiasinya namanya AHKI, Asosiasi Hipnoterapi Klinis Indonesia, dan juga sudah menjadi mitra Kementerian Kesehatan. Kiblat dari AHKI dan AWGI ini ke barat. Ya, jadi memang pengobatan di Amerika. Nah, Amerika itu kan mengakui bahwa hipnoterapi itu cabang ke-20 sekian di ilmu psikologi. Jadi psikologi itu ada cabang-cabangnya itu masuk di situ. Walaupun belum semua orang psikologi mengakui hipnoterapi. Itu sama halnya dengan ya dokter gigi agak susah mengakui adanya tukang gigi kan. Tukang gigi padahal banyak Bang ya. Tapi kan dokter gigi juga nggak mau dong. Gue ijazahnya capek gitu, masa kalah sama tukang gigi ya. Tapi itulah bahwa kami bisa melakukan itu gitu. Dan itulah kenapa di AWGI dan AHKI itu betul-betul menyusun standarnya itu dengan standar based on kasus, dan betul-betul harus dicek konsisten nggak hasilnya. Jadi guru kami Pak Adi Gunawan itu selalu kalau misalnya ketemu metode itu diuji coba dulu sampai 100 kali. Harus keberhasilan di atas 90%, baru kita bisa bilang ini proven, ini sudah bisa dilakukan. Gitu kan. Jadi harus betul-betul teruji secara klinis ini benar. Ya contoh simpel misalnya ketika saya dulu pengen mengurangi makan nasi gitu kan, nasi putih bagi yang teman-teman yang suka diet. Ya udah saya lakukan diri saya sendiri, makanya saya sekarang lihat nasi juga biasa. Bisa self hypnosis itu bisa Bang ya? Self hypnosis bisa.
Makanya kemarin kita ketemu kan, saya nggak ada makan tuh, nggak ada makan nasi gitu kan. Kita ketemu di hotel kemarin kan, saya nggak ada nyentuh itu. Gitu. Itu biasa aja. Padahal mereka menari-nari Bang ya. Oh iya, sangat. Oke. Itu bisa dilakukan untuk ke diri sendiri. Betul, bisa. Oke. Ini terlalu banyak fakta di satu waktu yang berdekatan ini. Jadi kalau misalnya seorang yang mau belajar gitu Bang, berapa waktu yang diperlukan? Oke, jadi